Halo sahabat sehat, apa kabar? Saya Dr. Arini, dan selamat datang kembali di channel edukasi kesehatan yang selalu berusaha menemani kamu untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bahagia. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa dulu ya untuk tangan menunjuk kanan like video ini, tangan menunjuk kanan subscribe channelnya, dan aktifkan lonceng notifikasi bell, supaya kamu nggak ketinggalan setiap kali saya upload materi kesehatan terbaru. Nah, satu lagi yang penting banget, tulis di kolom komentar di bawah, keluhan atau pertanyaan seputar kesehatan yang sedang kamu rasakan. Siapa tahu, pertanyaan kamu bisa jadi topik pembahasan di video berikutnya. Karena di sini, kita belajar bersama, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja, mencari solusi terbaik untuk tubuh kita, dengan pendekatan yang ilmiah tapi tetap alami. Oke, sahabat sehat, sekarang saya mau tanya, pernah nggak kamu atau orang terdekatmu merasakan nyeri hebat di pinggang atau perut bagian bawah, yang datang tiba-tiba dan rasanya sampai bikin keringat dingin keluar, wajah gigih, atau mungkin kamu pernah melihat air kencing tampak keruh, berdarah, atau terasa panas saat buang air kecil? Kalau iya, hati-hati ya. Karena bisa jadi itu adalah tanda-tanda batu ginjal, salah satu penyakit yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat berbahaya bila tidak ditangani dengan benar. Wanita, dua sedikit cerita. Sahabat sehat, batu ginjal adalah masalah yang sering saya temui di praktik sehari-hari. Banyak pasien yang datang dengan keluhan nyeri luar biasa, tapi mereka tidak menyangka bahwa penyebabnya adalah endapan kecil di dalam ginjal mereka sendiri. Batu itu bisa terbentuk karena kurang minum air putih, terlalu sering makan makanan asin atau berlemak, serta kebiasaan menahan buang air kecil. Awalnya, batu ginjal terbentuk kecil, seperti butiran pasir. Tapi kalau dibiarkan, lama-lama bisa membesar, menyumbat saluran kemih, menyebabkan infeksi, bahkan dalam jangka panjang bisa merusak fungsi ginjal secara permanen. Namun, jangan khawatir dulu ya pembibitan. Kabar baiknya, batu ginjal bisa diatasi secara alami, terutama bila masih dalam tahap awal. Dengan pengaturan pola hidup, konsumsi air yang cukup, serta pemanfaatan herbal alami yang sudah diteliti manfaatnya, banyak pasien yang berhasil sembuh tanpa perlu operasi besar. Dan di video kali ini, saya akan jelaskan secara lengkap, apa sebenarnya penyebab dan proses terbentuknya batu ginjal. Apa saja gejala awal yang sering diabaikan. Herbal apa yang terbukti membantu meluruhkan batu ginjal secara alami, dan terapi sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah, dengan tetap memperhatikan anjuran medis. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai selesai, karena saya juga akan bagikan kisah inspiratif dari beberapa pasien yang berhasil sembuh, yang mungkin bisa memberi kamu motivasi untuk tidak menyerah dalam proses penyembuhan. Dan seperti biasa, saya ingin mendengar juga dari kamu, sahabat sehat. Balon ucapan tulis di kolom komentar. Apakah kamu atau keluargamu pernah mengalami batu ginjal? Atau punya keluhan di area pinggang dan saluran kencing? Ceritakan pengalamanmu. Siapa tahu bisa jadi topik menarik untuk kita bahas di episode berikutnya. Karena di channel ini, saya ingin menjadikan ruang ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat berbagi pengalaman dan solusi alami untuk hidup yang lebih sehat. Nah, sahabat sehat, sebelum kita bahas herbal dan terapinya, penting banget untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita ketika batu ginjal mulai terbentuk. Karena dengan memahami penyebabnya, kita bisa mencegah sekaligus mengobati dengan cara yang tepat. Kaca pembesar mengarah ke kiri. Apa itu batu ginjal? Secara sederhana, batu ginjal adalah endapan padat yang terbentuk dari sisa zat dalam urin, seperti kalsium, oksalat, atau asam urat, yang lama-kelamaan mengeras menjadi kristal. Bayangkan ginjal kita seperti penyaring air alami di dalam tubuh. Setiap hari, ginjal bekerja keras menyaring darah dan membuang racun, garam, serta sisa metabolisme lewat urin. Nah, ketika kita kekurangan cairan, urin menjadi lebih pekat, dan zat-zat yang seharusnya larut malah mengendap. Endapan ini kemudian menempel satu sama lain, dan terbentuklah batu. Mulai dari sekecil pasir sampai sebesar kelereng. Tanda peringatan dua faktor penyebab batu ginjal. Banyak orang mengira batu ginjal hanya karena kurang minum air putih.
Padahal sebenarnya penyebabnya kompleks dan saling berkaitan. Berikut beberapa faktor yang paling sering saya temui di pasien. Tetes air kurang minum air putih. Ini penyebab paling umum. Kalau urin terlalu pekat, kadar mineral tinggi di dalamnya bisa langsung mengkristal. Daging pada tulang konsumsi garam dan protein hewani berlebihan. Garam meningkatkan kadar kalsium dalam urin, sementara protein hewani meningkatkan kadar asam urat. Kombinasi ini mempercepat terbentuknya batu. Batang coklat terlalu sering makan makanan tinggi oksalat. Misalnya, bayam, coklat, teh kental, kacang-kacangan. Bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tapi jangan dikonsumsi berlebihan tanpa cukup air. Faktor keturunan. Jika dalam keluarga ada riwayat batu ginjal, risiko kamu juga bisa lebih tinggi. Pil kondisi medis tertentu, seperti infeksi saluran kemih berulang, kadar kalsium tinggi dalam darah, atau penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang. Pejalan kaki, kurang gerak dan obesitas. Gaya hidup sedentari menyebabkan metabolisme melambat, dan ginjal jadi kurang efisien dalam menyaring racun. Wajah gigi gejala awal yang sering diabaikan. Banyak pasien saya datang saat batu sudah cukup besar, karena sebelumnya tidak menyadari gejalanya. Padahal, kalau dikenali sejak awal, penanganannya bisa jauh lebih mudah. Berikut tanda-tanda yang patut kamu waspadai. Nyeri tajam di pinggang atau punggung bagian bawah, bisa menjalar ke perut bawah atau selangkangan. Rasa sakitnya bisa datang dan pergi, seperti gelombang. Kadang ringan, kadang sangat hebat. Nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. Urin keruh, berwarna kemerahan, atau bahkan berdarah. Frekuensi buang air kecil meningkat, tapi volume sedikit. Mual, muntah, dan perut terasa kembung, terutama bila batu sudah menyumbat saluran kemih. Demam dan menggigil, bila batu menyebabkan infeksi. Wanita, ingat ya, sahabat sehat. Gejala ini jangan dianggap sepele. Kalau kamu mulai merasakan nyeri di pinggang yang datang tiba-tiba dan tidak membaik dengan istirahat, segera periksa ke dokter. Pemeriksaan sederhana seperti USG ginjal atau tes urin bisa membantu mendeteksi batu sejak dini, sebelum membesar atau menimbulkan komplikasi. Simbol benturan apa yang terjadi kalau dibiarkan? Batu ginjal yang tidak segera ditangani bisa menyebabkan infeksi saluran kemih berulang, penyumbatan aliran urin, yang membuat ginjal bekerja lebih keras, hingga kerusakan ginjal permanen atau gagal ginjal kronis. Dan jika sudah sampai tahap itu, pengobatannya tentu akan jauh lebih sulit dan mahal. Karena itu, pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Bohlam listrik kabar baiknya. Sebagian besar batu ginjal, terutama yang berukuran kecil, bisa keluar secara alami tanpa operasi, asalkan kamu meningkatkan asupan cairan, menjalani terapi herbal yang tepat, dan menjaga pola hidup sehat secara konsisten. Dan di bagian berikutnya, saya akan jelaskan herbal-herbal alami yang terbukti membantu meluruhkan batu ginjal, serta terapi kombinatif yang bisa kamu jalani di rumah, tentunya dengan pengawasan dokter agar aman dan efektif. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya, sahabat sehat. Siapkan catatanmu, karena setelah ini saya akan bahas satu persatu tanaman herbal Indonesia yang luar biasa manfaatnya untuk membantu proses penyembuhan batu ginjal secara alami. Nah, sahabat sehat, setelah kita memahami apa itu batu ginjal, bagaimana terbentuknya, dan apa saja gejalanya, sekarang saatnya kita bahas bagian yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat, yaitu, Dok, apakah batu ginjal bisa disembuhkan dengan herbal alami? Jawabannya, bisa, tapi dengan syarat. Selama ukuran batu masih kecil, umumnya di bawah 5-7 mm, belum menimbulkan infeksi berat, dan kamu tetap menjaga pola hidup sehat, maka terapi herbal bisa menjadi pendukung utama yang sangat efektif. Namun ingat ya, semua terapi alami harus disesuaikan dengan kondisi tubuh dan tetap dalam pengawasan dokter. 1. Daun keji beling, Sricochalis crispus. Tanaman ini sudah dikenal turun-temurun di Indonesia sebagai peluruh batu ginjal alami. Daun keji beling mengandung kalium, silikat, dan flavonoid yang membantu mengikis kristal batu kalsium oksalat di ginjal dan saluran kemih. Cara konsumsi.
Ambil 5-7 lembar daun segar. Cuci bersih. Rebus dengan 3 gelas air. Biarkan hingga tersisa sekitar 1 gelas. Saring. Lalu minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Rasa rebusannya agak pahit, tapi kamu bisa tambahkan sedikit madu untuk membantu rasa dan memperkuat efek antioksidan. 2 Tempuyung. Sonchus arvensis. Tanaman berdaun lebar ini sering dianggap gulma, padahal manfaatnya luar biasa. Tempuyung mengandung flavonoid dan kalium tinggi, yang bekerja membantu melarutkan batu ginjal secara bertahap dan mencegah penumpukan kalsium berlebih. Cara konsumsi. Rebus 7 lembar daun tempuyung segar dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat. 1-2 kali sehari. Tempuyung juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Jadi perhatikan bila kamu sudah minum obat antihipertensi, sebaiknya konsultasikan dulu. 3 Kumis kucing. Orthosiphon aristatus. Tanaman ini punya nama cantik, tapi manfaatnya lebih dari itu. Kumis kucing mengandung senyawa sinensetin dan kalium yang membantu meningkatkan volume urin, diuretik alami, sehingga batu-batu kecil lebih mudah keluar melalui saluran kemih. Cara konsumsi. Rebus 5-6 helai daun kumis kucing dalam 2 gelas air. Minum setelah dingin. 2 kali sehari. Kumis kucing sering dikombinasikan dengan keji beling atau meniran untuk hasil yang lebih optimal. 4 Meniran. Phyllanthus niruri. Tanaman ini dikenal sebagai stone breaker atau pemecah batu alami dalam pengobatan tradisional berbagai negara. Kandungan lignan, flavonoid, dan kalium di dalamnya membantu menghambat pertumbuhan batu baru sekaligus mengurangi peradangan di ginjal. Cara konsumsi. Ambil segenggam daun meniran. Rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Minum 1 kali sehari selama 1-2 minggu pertama. Lalu bisa ditingkatkan menjadi 2 kali sehari bila tubuh sudah beradaptasi. Efek tambahan. Meniran juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki fungsi hati. Pembibitan 5. Daun seledri. Selain sebagai pelengkap masakan, seledri ternyata juga baik untuk kesehatan ginjal. Kandungan antioksidan dan senyawa diuretik alaminya membantu melancarkan buang air kecil dan mempercepat pengeluaran batu kecil dari ginjal. Cara konsumsi sederhana. Blender beberapa batang seledri segar dengan segelas air matang. Saring. Lalu minum setiap pagi sebelum sarapan. Minum air putih minimal 2-3 liter sehari untuk membantu kerja seledri melarutkan sisa batu dan racun dari ginjal. 6 Kombinasi herbal rekomendasi Dr. Arini. Untuk hasil yang lebih maksimal, saya sering menyarankan pasien membuat ramuan kombinasi sederhana dari bahan-bahan di atas, seperti berikut. Resep kombinasi herbal batu ginjal. 5 lembar daun keji beling. 5 lembar daun tempuyung. 3 helai kumis kucing. 1 genggam daun meniran. Rebus semua bahan dalam 4 gelas air hingga tersisa 1,5 gelas, lalu saring. Minum setengah gelas, 2 kali sehari, pagi dan sore. Lakukan rutin selama 4-6 minggu. Sambil tetap kontrol ke dokter untuk memastikan batu mulai larut dan ginjal tetap berfungsi baik. Pendamping herbal. Gaya hidup sehat. Herbal tanpa perubahan gaya hidup seringkali tidak memberikan hasil maksimal. Maka, selama menjalani terapi herbal, sahabat sehat juga perlu minum air putih minimal 2-5-3 liter per hari. Batasi garam, daging merah, dan makanan olahan. Konsumsi buah-buahan tinggi air, seperti semangka, apel, pir, dan melon. Olahraga ringan tiap hari, misalnya jalan kaki 30 menit, yoga, atau stretching. Jaga berat badan ideal dan hindari kebiasaan menahan kencing. Sahabat sehat, Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa. Bahan-bahan herbal seperti keji beling, tempuyung, dan kumis kucing bukan sekadar warisan leluhur, tapi juga sudah didukung oleh penelitian modern yang membuktikan khasiatnya dalam membantu meluruhkan batu ginjal dan memperbaiki fungsi ginjal secara alami. Namun tetap saya ingatkan, setiap tubuh berbeda. Jadi, sebelum kamu memulai terapi herbal, konsultasikan dulu dengan dokter agar disesuaikan dengan ukuran batu, kondisi ginjal, dan obat yang sedang kamu konsumsi. Dan setelah ini, sahabat sehat,
Saya akan bagikan terapi dan langkah pendukung lain yang bisa kamu jalani di rumah untuk mempercepat proses penyembuhan, termasuk cara alami meluruhkan batu, mengurangi nyeri, dan mencegah kambuh. Nah, sahabat sehat, sekarang saya ingin berbagi beberapa kisah nyata dari pasien-pasien saya yang berhasil melewati masa sulit melawan batu ginjal dan kini bisa menikmati hidup sehat kembali. Kisah ini bukan hanya tentang obat atau herbal, tapi juga tentang ketekunan, kesabaran, dan perubahan gaya hidup. Mereka adalah bukti bahwa, dengan niat kuat dan bimbingan yang tepat, batu ginjal bisa disembuhkan tanpa harus operasi besar. 1. Kisah Pak Dedi, 45 tahun, Bandung. Awalnya saya pikir cuma pegal biasa di pinggang kanan. Tapi lama-lama sakitnya makin tajam dan rasanya seperti ditusuk-tusuk. Saat periksa, ternyata batu di ginjal saya sudah berukuran 7 mm. Pak Dedi adalah seorang pekerja lapangan yang sering lupa minum air karena sibuk di bawah terik matahari. Setelah hasil USG menunjukkan adanya batu, beliau sempat stres karena takut operasi. Akhirnya, beliau mengikuti program terapi alami. Minum rebusan daun keji beling, tempuyung, dan kumis kucing 2 kali sehari. Minum air putih minimal 3 liter per hari. Rutin kontrol setiap 3 minggu untuk pantauan USG. Setelah 2 bulan, hasil USG menunjukkan batu sudah pecah menjadi butiran halus dan keluar lewat urin. Sekarang Pak Dedi tidak hanya sembuh, tapi juga menjadi duta kecil kesehatan di tempat kerjanya, mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak malas minum air putih. Wanita 2. Kisah Ibu Rini, 52 tahun, Surabaya. Saya pikir penyakit batu ginjal cuma datang sekali. Ternyata bisa kambuh lagi kalau kita nggak jaga makan dan minum. Ibu Rini pernah 3 kali mengalami kambuh batu ginjal. Beliau memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan hobi mengonsumsi makanan asin. Setelah konsultasi, beliau menjalani kombinasi terapi herbal dan diet ginjal sehat. Setiap pagi, beliau meminum rebusan kumis kucing dan meniran, lalu mengatur pola makan rendah garam dan tinggi serat. Dalam waktu 6 minggu, keluhan nyeri pinggang mulai hilang. Setelah 3 bulan, hasil USG menunjukkan batu telah larut sempurna. Kini Ibu Rini rajin berbagi pengalamannya di komunitas ibu-ibu di lingkungannya. Ia sering berkata, ginjal itu kecil, tapi kalau dia sakit, hidup kita yang terguncang. Rawat sebelum terlambat. 3 kisah Pak Hasan, 38 tahun, Yogyakarta. Saya kerja di luar ruangan, panas-panasan seharian. Kadang cuma minum segelas air seharian. Akibatnya, ginjal saya protes. Pak Hasan adalah pekerja kebun yang aktif, tapi gaya hidupnya kurang memperhatikan kebutuhan cairan tubuh. Setelah merasakan nyeri dan kencing berdarah, ia periksa ke dokter. Hasilnya, batu 6 mm di ginjal kanan. Setelah mendapat edukasi dari saya, beliau memilih melakukan terapi alami dengan pengawasan medis. Konsumsi ramuan meniran seledri setiap pagi. Rutin minum air kelapa muda alami untuk menjaga elektrolit. Berjalan kaki 30 menit setiap sore agar batu mudah bergerak keluar. Dalam 1,5 bulan, batu ginjalnya keluar alami dalam bentuk kristal kecil. Sekarang, setiap kali ditanya rahasianya, beliau selalu tersenyum dan berkata, kuncinya cuma satu, jangan malas minum air putih. 4 kisah Mbak Lina, 33 tahun, Jakarta. Saya dulu takut banget dengar kata batu ginjal. Tapi ternyata dengan niat dan disiplin, bisa sembuh tanpa operasi. Mbak Lina bekerja di kantor dan sering menahan buang air kecil karena sibuk meeting. Suatu hari, ia merasakan nyeri luar biasa di punggung bawah dan mual. Setelah periksa, ditemukan batu kecil di ginjal kiri. Ia memilih jalan alami. Minum air kelapa muda 2 kali seminggu. Setiap pagi konsumsi rebusan daun tempuyung dan keji beling. Mengurangi kopi dan memperbanyak sayur buah. Setelah 2 bulan rutin menjalani terapi ini, batu ginjalnya hilang. Hasil USG menunjukkan ginjal bersih. Kini ia menjadi contoh di kantornya. Selalu membawa botol air besar dan mengingatkan teman-teman untuk tetap terhidrasi. Kalau dulu saya tahu manfaat herbal ini, mungkin saya nggak harus ngerasain sakit separah itu.
5 Kisah Pak Budi, 60 tahun, Medan. Saya pikir sudah tua. Ya sudahlah, pasrah aja. Tapi ternyata, umur bukan alasan untuk berhenti berusaha. Pak Budi adalah pensiunan guru yang sudah menderita batu ginjal hampir 5 tahun. Karena usia, beliau khawatir dengan risiko operasi. Setelah mendengar tentang terapi herbal pendukung ginjal, beliau mencoba secara bertahap dengan pengawasan dokter. Beliau rutin mengonsumsi herbal kumis kucing dan meniran, menjaga pola makan, serta melakukan senam ringan tiap pagi. Dalam 3 bulan, keluhannya jauh berkurang, tidur lebih nyenyak, dan hasil pemeriksaan menunjukkan batu kecil di ginjalnya sudah tidak tampak lagi. Kini beliau aktif menjadi pembicara di komunitas lansia di lingkungannya. Katanya, jangan takut umur, yang penting mau berubah dan disiplin. Ginjal sehat, hidup pun tenang. Sahabat sehat, kelima kisah ini menunjukkan satu hal penting. Kesembuhan bukan hanya soal obat atau herbal, tapi soal komitmen dan kesadaran diri untuk berubah. Ketika kita mau memperbaiki pola hidup, rutin minum air, menjaga asupan garam, serta memanfaatkan kekayaan herbal Indonesia dengan bijak, maka ginjal bisa kembali sehat tanpa operasi besar. Dan tentu saja, selalu saya tekankan, setiap tubuh itu unik. Jadi sebelum mengonsumsi herbal atau melakukan terapi tertentu, selalu konsultasikan dulu dengan dokter, agar penanganannya sesuai dengan kondisi kamu. Sahabat sehat, setelah kita bahas panjang lebar tentang penyakit batu ginjal, mulai dari penyebab, gejala, pengobatan herbal alami, hingga terapi yang bisa dilakukan di rumah, saya harap kamu sekarang sudah lebih paham dan sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Ginjal itu kecil, tapi perannya luar biasa besar. Setiap detik, ia bekerja keras menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Tapi sayangnya, seringkali kita baru menyadari pentingnya ginjal ketika sudah bermasalah. Wanita 2. Kalau boleh saya sampaikan satu pesan yang paling penting dari semua pembahasan hari ini, itu adalah, jangan tunggu sakit untuk mulai hidup sehat. Mulailah dari hal yang sederhana. Tetes air, biasakan minum air putih cukup setiap hari. Salad, pilih makanan alami. Kurangi garam dan makanan olahan. Pejalan kaki, 2. Luangkan waktu untuk bergerak, walau hanya jalan kaki ringan. Wajah lega dan jangan pernah menahan buang air kecil. Itu kebiasaan kecil yang sering jadi awal masalah besar. Bagi kamu yang sedang berjuang melawan batu ginjal, jangan putus asa. Ingat, kesembuhan adalah proses, bukan hasil instan. Saya sudah melihat banyak pasien yang sembuh berkat disiplin, kesabaran, dan keyakinan untuk memperbaiki pola hidup mereka. Beberapa di antaranya bahkan tidak perlu operasi, karena tubuh mereka dibantu oleh terapi alami dan herbal Indonesia yang luar biasa khasiatnya. Sahabat sehat, tubuh kita diciptakan dengan kemampuan untuk sembuh, asal kita tahu cara mendukungnya. Jadi, gunakan alam sebagai sahabat, bukan sekadar alternatif. Rawat tubuhmu seperti kamu merawat seseorang yang kamu sayangi, karena pada akhirnya, tubuh yang sehat adalah investasi terbaik dalam hidup ini. Wanita 2. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama saya, Dr. Arini. Semoga video ini bermanfaat, memberikan harapan baru, dan membuka kesadaran untuk hidup lebih sehat secara alami. Jangan lupa ya, hati merah 2 like kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Balon ucapan, tulis komentar kalau kamu punya keluhan atau pengalaman pribadi tentang batu ginjal. Dan bel subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lain seputar kesehatan alami, tubuh, dan pikiran. Di episode berikutnya, kita akan bahas cara alami untuk membersihkan racun dari tubuh, detoksifikasi ringan, agar ginjal, hati, dan sistem pencernaan kita tetap optimal. Jadi, pastikan kamu tetap stay tune di channel ini, karena kesehatan itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang kita rawat setiap hari. Saya Dr. Arini, pamit dulu. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dan sehat selalu untuk kamu dan keluarga.